Ya, ketemu lagi anak-anakku sekalian untuk pelajaran kali ini mengenai perbandingan trigonometri. Di perbandingan trigonometri ini hampir sama halnya dengan teorema Pitagoras. Namun ada hal yang berbeda di sini. Untuk perbandingan trigonometri kita menggunakan sudut. Sedangkan teorema Pitagoras kemarin pada waktu di SMP itu kalian menggunakan sisi-sisi saja ya. Nah, pelajaran kali ini sangat mudah. Makanya perhatikan dengan baik. Misalnya, di Pitagoras dulu kamu mengenal sudut penyiku dan sisi miring. Nah, sedangkan di teorema Pitagoras, di trigonometri kali ini kamu akan mengenal sudut. Sudut di mana di depan sudut theta dikatakan sebagai sisi depan. Sedangkan yang berada di sampingnya theta dikatakan sisi samping. Sisi yang berada di depannya sudut siku-siku ini dikatakan sebagai sisi miring atau biasa disebut sebagai hipotenusa. Nah, hipotenusa ya. Oke, di trigonometri kamu akan bertemu dengan istilah sinus. Ini bukan penyakit ya. Kosinus. Ada juga tangen. Nah, sinus dalam artian apa? Sin. Dalam buku cetakmu biasa kau ketemu dengan simbol sin. Kosinus disimbolkan sebagai kos, sedangkan tangen disimbolkan sebagai tan. Nah, karena kita menggunakan sudut theta, maka yang mengikut di belakangnya adalah theta. Tapi bisakah tetanya diganti jadi alfa atau beta? Boleh, terserah pada soal bagaimana. Oke, atau kamu meletakkan sudut apa, terserah, tergantung sama sudut pandangmu di mana. Oke. Nah, kita lihat. Nah, karena sudut pandangnya di theta dan di depannya theta dikatakan sisi depan, untuk perbandingan sinusnya itu menggunakan depan per miring. Maksudnya sisi depan per miring ya. Oke, berikutnya kalau cos berarti sisi samping per miring. Samping per miring. Kalau tangen kita menggunakan depan per samping. Depan per samping. Nah, selanjutnya supaya kamu bisa lebih gampang mengingat kembali, biasanya kalian kan tertukar-tukar, untuk bisa lebih mudah mengingat, ibu guru memberikan jembatan keledai, yaitu kalau depan per miring itu demi, berarti sin demi, kos sami, sedangkan tangannya desa, depan samping. Oke, desa. Nah, selanjutnya karena biasanya kalian masih berbayang-bayang di sini, ibu guru ilustrasikan dalam gambar segitiga siku-siku. Di sini sudut tetanya. Di depan sudut theta ibu guru simbolkan sebagai panjang A, di sampingnya sebagai panjang B, miringnya sebagai panjang C. Maka untuk sin theta sama dengan depan per samping. Salah ya, depan per miring demi. Depannya A, miringnya C. Kalau cos theta berarti sampingnya B, miringnya C. Kalau tan theta artinya apa? A per C. Apakah benar? Depan per samping. Salah ya. Seharusnya A per B. Ingat ya, depan per samping kalau tangan. Tan desa. Ingat ya, saya ulang. Sin demi, depan miring. Kos sami, samping per miring. Tangan desa, depan per samping. Oke, lanjut.
Oke, bagaimana kalau dia di koordinat kartesius? Masih ingat koordinat kartesius ya? Kalau dia di koordinat kartesius, masih ingat tentang sumbu X yang horizontal ini dan sumbu Y yang vertikal ini? Nah, misalnya panjangnya dari 0 ke sini yang sejajar dengan sumbu X ini, Ibu Guru bilang panjang X ya. Sedangkan yang sejajar dengan sumbu Y ini Ibu Guru katakan sebagai panjang Y. Nah, sedangkan dari titik pusat ke keliling lingkaran ini disebut sebagai jari-jari. Ingat toh? Nah, maka perbandingan trigonometrinya. Sin sekarang kita menggunakan sudut alfa, nak. Sin di depan sudut alfa apa? Y. Nah, sampingnya R. Karena sin itu demi, depan miring. Y per R. Bagaimana dengan cos? Cos sami, samping miring, berarti X per R. Bagaimana dengan tangan? Tan, sa, desa. Tan, desa, depan, samping. Berarti Y per X. Selesai. Untuk mengingat seperti ini, nakku. Kalau dia di koordinat kartesius. Ingat ya. Oke, lanjut ke soal. Contoh soal Ibu Guru sengaja dalam bentuk soal cerita supaya lebih mengasah pikiran kamu untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana trigonometri itu diterapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Sutas tali yang panjangnya 24 meter, salah satu ujungnya diikatkan pada ujung tiang vertikal, ini salah tulis ya, V seharusnya ya, yang tingginya H meter dan ujung lainnya ditancapkan di tanah membentuk sudut 55 derajat. Berapakah tinggi tiang sesungguhnya? Lihat Ki, ada sebuah tiang tidak ditahu tingginya berapa, diikatkan sebuah tali terhadap tanah membentuk sudut 55 derajat. Di sini seperti sudut siku-siku ya. Nah, panjang talinya 24 meter. Tiangnya tidak tahu, makanya diberikan simbol H. Silakan lihat baik-baik. Nah, depan per miring. Nah, berarti kita menggunakan perbandingan depan per miring. Oke, perbandingan sin. Sudutnya berapa? 55 derajat. Depan per miring berarti H per 24. Bagaimana cara operasinya? Lihat baik-baik. Kita gunakan angka bantu 1 supaya sama-sama dalam bentuk pecahan ya, ruas kiri dan kanan. Cara kerjanya, penyebut sebelah kanan ini dikalikan dengan pembilang sebelah kiri. Berarti 24 kali sin 55 derajat. Sedangkan penyebut sebelah kiri dikalikan dengan pembilang sebelah kanan. 1 kali H itu adalah H. Berikutnya mau diapakan? Coba kamu lihat baik-baik. Mau diapakan ini? Ya, silakan tekan kalkulator. Dengan bantuan kalkulator 24 kali sin 55 derajat kamu memperoleh hasil 5,196 sekian-sekian. Atau jika kamu bulatkan ke dalam 2 angka di belakang koma, karena ini lebih besar dari 5, maka menjadi berapa ini? Oh sorry, bukan 5, sekian-sekian ya, sorry, Ibu Guru salah. Ini diperoleh 19, sorry, maaf ya. Sembilan belas koma 6596.
Tapi kita biasanya disuruh bulatkan dua angka belakang koma, sampai sini saja. Tapi karena di belakangnya angka 5 ini adalah angka 9 yang lebih besar dari angka 5, maka kita tambahkan 1 di depannya, sehingga menjadi 19,66 meter panjang tiangnya. Mudah bukan? Oke, lanjut. Kita ke contoh kedua. Contoh kedua ini ada dua sisi belum ditahu. Sudut dan salah satu sisinya sudah diketahui. Kita kerjakan satu-satu. Mudah kok cara kerjanya. Lihat dulu, abaikan C. Yang kamu perhatikan, mencari B dulu. B dengan A. A adalah sisi depan, B sisi samping. D sah, depan samping. Berarti kita menggunakan perbandingan tangan. Sudutnya berapa? 30 derajat. Berarti depan samping. Depan A, samping B. Sehingga diperoleh seperti ini anakku. A-nya 3, sampingnya B. Cara kerjanya ini kasih bantu angka 1 ya. Sama dengan cara yang tadi di contoh 1. Nah, B-nya dikalikan ke sana, satunya dikalikan ke sana. Coba lihat baik-baik. B kali tangan 30, tulis saja begini, B kali tangan 30 derajat, 1 kali 3. Supaya B sendiri bagaimana? Tangan 30-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pembagi ya. 3 per tangan 30 derajat. Nah, silahkan gunakan kalkulator, boleh di sini. Boleh ya, nggak apa-apa. Tangan 30 derajat itu sekitar 0,58. Sehingga kalau 3 bagi 0,58 diperoleh 5,196 sekian-sekian. Kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma, ini ditambahin 1 ke depan, sehingga menjadi 5,20. Oke, sentimeter. Selesai. Nah, cara mencari C. Cara mencari C berarti kita abaikan B karena sudah didapat. C sekarang kita gunakan. Sekarang kita menggunakan sisi yang mana? Depan miring. Demi. Berarti perbandingan, betul, perbandingan sin. Sin 30 derajat karena sudutnya 30 derajat ya. Demi, depan miring. Depannya 3, miringnya C. Oke, sekarang sama dengan tadi, gunakan angka bantu 1. C-nya dikalikan ke atas, 1 kali 3, 3. C kali sin 30 derajat. Ini supaya C sendiri, maka sin 30 derajat pindah ke seberang menjadi 3 bagi sin berapa? 30 derajat. Sin 30 derajat, coba tekan kalkulator berapa? 0,5 atau 1/2. Atau bisa juga langsung 3 bagi sin 30 derajat, maka setelah kau tekan sama dengan muncul angka 6. Betul sekali. Dari mana asalnya? 2 kali 3. Berapa itu? 6 cm. Selesai. Begini cara kerjanya, nak. Mudah bukan? Kalau kau tidak mengerti, silakan diulang lagi, nak. Oke, ya, lanjut ke contoh 3. Bagaimana dengan contoh 3? Nah, bentuknya berbeda dengan segitiga siku-siku sebelumnya. Lihat Ki baik-baik. Kalau ketemu Ki soal seperti ini, perhatikan di mana siku-sikunya. Nah, untuk gambar ini siku-sikunya berada di sini, nak. Kelihatan ya siku-sikunya? Karena di sini adalah simbol sudut theta, sudut pandang tak. Sisi yang berada di depannya siku-siku selalu menjadi sisi miring. Ini sisi miringnya. Di depannya sudut siku-siku selalu sisi miring. Mana sisi depannya? Ya, 22 panjangnya sisi depan. Mana sisi sampingnya? Ini dia, samping. Ini depan, berarti di sini samping. Oke? Kalau kau sudah bisa menentukan letak seperti ini, maka mudah meskipun diputar-putar segitiganya. Lanjut. Karena yang ditanyakan, tentukanlah besar sudut theta berapa.
Sekarang besar sudut. Contoh 1 dan 2 kita disuruh mencari panjang sisi. Contoh 3 kita disuruh mencari besar sudut theta. Dengan bantuan kalkulator ya, kita gunakan. Nah, lihat baik-baik. Yang diketahui adalah desa, depan dan samping. Maka kita menggunakan perbandingan tangan. Desa. Depannya 22, sampingnya 31. Perhatikan soal. Dari soal kita mengetahui apa yang perlu kita cari. Oke? Nah, lanjut. Untuk cari tetanya, maka tangannya harus pindah ke seberang sini. Syaratnya tangan pindah ke seberang, maka menjadi inversnya atau arkusnya dari 22/31. Kalau kamu menekan kalkulator, ada simbol arkus tan. Berarti anti tan atau tan inverse artinya itu. Atau kalau kamu menggunakan kalkulator sensitif dengan kalkulator matematika, maksudnya tekan shift. Kemudian tekan juga simbol tan. Maka di atas layar akan muncul tan inverse. Nah, buka kurung, isi 22 bagi 31, balas kurung, kemudian silakan enter. Kalau kamu enter, maka akan muncul hasilnya. Di sini karena ibu guru gunakan kalkulator, maka muncullah hasilnya menjadi 35,36 derajat. Ambil 2 angka saja di belakang koma. Satuannya derajat karena dia sudut. Mudah bukan cara mencarinya? Nah, lanjut lagi. Kita gunakan kalkulator nak ya. Kita tidak bisa tidak pakai kalkulator. Boleh kalkulator HP boleh. Kalkulator sensitif matematika boleh kalau ada yang punya. Ada yang bilang kalkulator ATS itu perlu kita punya ya. Ibu guru punya satu yang seperti itu. Oke, lanjut ya. Masih adakah contoh berikutnya? Oke, ternyata masih ada. Lihat contoh 4 baik-baik. Ini tergambar dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ada seorang anak tingginya 1,55 meter. Ini tinggi rata-rata kita ya. Anak ini berdiri di depan sebuah tiang bendera. Jarak dia dengan tiang bendera ini adalah 12 meter. Ini sudah dilihat di sini. Sudut pandang matanya biasanya dikatakan sudut elevasi. Ini biasa dikatakan sudut elevasi ya. Sudut pandang matanya itu 45 derajat terhadap bendera yang ada di atas. Namanya sudut elevasinya 45 derajat. Pertanyaannya, berapakah tinggi tiang bendera? Yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Tinggi tiang benderanya berapa meter? Kita pakai satuan meter ya. Nah, lihat baik-baik. Yang kita tinggal mencari itu tinggi anak, kan dari sini ke sini sudah ditahu tingginya anak 1,55. Tinggi yang tersisa adalah tinggi dari sini ke sini. Nah, dalam gambar disimbolkan sebagai X. Tinggi X yang kita cari. Kita pakai perbandingan apa coba? Perhatikan baik-baik. X ini tempatnya berdiri 12 meter. Di sini siku-sikunya. Terlihat kan dari ilustrasi gambar yang ibu guru berikan? Nah, cara mencari X ini kita menggunakan perbandingan apa? Depan, samping. Depan, samping. Apa itu? Desa. Berarti dia menggunakan perbandingan tangan. Tangan 45 derajat. Dari mana 45 derajat? Sudut elevasinya 45 derajat. Oke? Nah, lihat baik-baik. Tangan itu depan samping. Depannya X, sampingnya 12. Cara kerjanya sama dengan yang tadi. 12 kalikan ke sana, 1 kalikan ke sana. 1 kali X, X. 12 kali tangan 45 derajat. Nah, maka X-nya berapa? Ini kali nak ya. Bisa gunakan simbol titik supaya bisa membedakan antara X dengan kali. Kita gunakan simbol titik.
Kalau kamu tekan 12 kali tangan 45 derajat dengan benar, maka hasilnya tetap 12. Kenapa 12? Karena tangan 45 itu adalah 1. 12 kali 1 itu adalah 12 meter. Maka X panjangnya 12 meter. Pertanyaannya, tiang bendera dari atas sampai bawah, berarti panjang tiangnya itu adalah berapa panjang tiangnya? 12 ditambahin dengan 1,55. Begini caranya menjumlahkan pecahan dan bilangan bulat, pecahan desimal ya. Oke, satuan dengan satuan, persepuluhan, perseratusan. Oke. Nah, lihat Ki. Ditambah. Kalau kita mau menambahkan 00 di belakang ini boleh. Ini sama artinya dengan 12 ya. 0 tambah 5, 5, 0 tambah 5, 5, 12 tambah 1, 3, ini turun 1, 13,55 meter tingginya tiang bendera. Selesai. Adakah yang sulit di sini? Tidak ada ya, tidak ada yang sulit. Ini penerapan kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Berikutnya kuisis ada pada link Google Slide yang telah Ibu Guru berikan. Silahkan kerja kuisisnya dengan baik sesuai dengan penerapan materi yang telah Ibu Guru presentasikan. Terima kasih karena sudah menyimak dengan baik.